andainya yang tak puput sesuai dengan keinginan dan kemauan rau, maka tanyo taudip di alam bardah tengok, taudip di dalam kesengsaraan. Tapi andainya di dalam udip dunia kan tak puput menurut keinginan dan kemauan rau, pecit mengikuti apa yang diatur, apa yang diperintahkan oleh Allah, maka bahagialah yang akan terasakan di alam selanjutnya, penentuan uronyo. Yang kedua, setelah Allah memberikan kesempatan kepada kedanyo di dalam udip dunia, kemudian oleh Allah mengirim kepada kedanyo aturan-aturan untuk bisa kedanyo kerjakan di dalam udip. Karena hikmah udip hana lain kecuali untuk memperhambakan diri danyo kepada Allah. Tidak akan mungkin danyo bisa memperhambakan diri apabila tidak mengetahui bagaimana tata caranya. Kemudian oleh Allah mengirimlah aturan-aturannya yang dituntut akan kedanyo untuk bisa selalu mengikuti aturan yang telah dikirim oleh Allah. Tidak akan mungkin aturannya bisa diikuti dengan sempurna apabila bak gedanyo di dalam udip mantemna kemauan rau, mantemna keinginan rau. Maka oleh Allah untuk menghilangkan akan kemauan tersebut, untuk menghilangkan keinginan rau gedanyo tersebut, oleh Allah memerintahkan akan gedanyo untuk berpuasa, yang oleh Allah mewajibkan di dalam tidur bulan untuk danyo berpuasa. Yang kali gedanyo maklum bersama bahwa ibadat puasa itu ibadat sabar, maka ibadat puasa ibadat yang paling sangat bermanfaat untuk menghancurkan akan hawa nafsu. Ibadat puasa ibadat yang paling sangat ampuh untuk bisa mengalahkan akan keinginan hawa nafsu. Apabila keinginan sudah hilang, kemauan sudah hilang, barulah akan terwujud di dalam udip gedanyo maksud udip, yaitu berbuat taat kepada Allah. Bila keinginan sudah hilang, kemauan sudah tak ada, barulah bisa terwujud maksud udip, memperhambakan diri gedanyo kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya amat munasabat, sangat cocok di dalam bulan suci Ramadan, di saat manusia sedang berpuasa, Allah menurunkan aturannya, yaitu Allah turunkan akan Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran itulah aturan-aturan yang oleh Allah mengatur
akan kehidupan getanyo di atas permukaan bumi. Aturan itu tidak akan bisa terlaksana apabila mantengna keinginan dan kemauan. Bila oleh tanyo di dalam melakukan sesuatu mengikuti kemauan rawa, mengikuti akan keinginan rawa, bukan menuruti apa yang disuruh, kan mengikuti apa yang diperintahkan, maka yang terjadi kan melaksanakan perintah, tapi yang terjadi kebanyakan melaksanakan kemauan, melaksanakan akan keinginan rawa gedayung. Aturan Allah tidak terlaksana, maka han akan terwujud akan maksud udip, yaitu untuk hamba kepada Allah. Di hikmah daripada Allah wajibkan puasa kepada getanyo untuk bisa meninggalkan keinginan diri getanyo, untuk bisa memisahkan, mengeluarkan dari hati kemauan akan draw getanyo, sehingga andai getanyo berbicara ke lagi hawa draw, tapi membicarakan apa yang dituntut kita untuk membicarakannya. Andai kita ingin bekerja, kan bekerja sesuai dengan mau draw, tapi bekerja menurut yang disuruh, apa yang disuruh. Demikian juga andainya oleh getanyo berpikir juga kan memikirkan apa yang getanyo inginkan, tapi memikirkan apa yang disuruh pikir. Hadirin wal hadirat, aturan yang diturunkan oleh Allah kepada getanyo sebagai hambanya amat sangat lengkap, amat sangat sempurna. Aturan yang diturunkan oleh Allah kepada getanyo, hana saboh perbuatan, hana saboh pekerjaan, hana saboh sisi pun yang luput daripada aturan yang telah diturunkan aturan itu oleh Allah kepada hambanya untuk dikerjakan. Misalnya, tanyo berkeluarga, mulai daripada cara tanyo mencari pasangan hidup sampai kepada akad nikah, kemudian hidup berumah tangga, semuanya telah diatur oleh Allah. Apa yang mesti dikerjakan oleh si suami kepada isteri, dan apa yang mestinya dilakukan oleh si isteri terhadap suami. Andainya kedua-duanya menjalankan program aturan yang telah diatur oleh Allah, mungkinkah akan terjadi perkelahian? Mungkinkah akan terjadi cekcok di dalam keluarga? Jawab, pasti tidak. Karena aturan yang diatur oleh Allah sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk menciptakan hubungan kasih sayang, kehidupan yang mawaddah, yang sakinah warahmah, itu di dalam Quran. Dan tiap orang membuat akad nikah membaca ayat tersebut.
bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasang itu supaya dapat menghasilkan kasih sayang, kehidupan yang harmonis, yang bahagia. Itu aturan Allah. Andainya suami istri bukan berbuat menurut kemauannya, tapi mengikuti aturan yang telah diatur oleh Allah untuknya, maka tidak ada keluarga yang hidupnya itu di dalam pertengkaran. Tak ada keluarga yang hidup di dalam permusuhan, tapi hidup dengan kasih sayang. Kejadiannya cukup banyak di dalam keluarga yang terjadi perceraian, perkelahian, permusuhan. Pertanyaannya, kenapa mereka masih mengandalkan kemauan mereka masing-masing? Jawabnya, karena mereka masih mengutamakan keinginan mereka masing-masing. Kalau keinginan yang dikedepankan sulit. Keinginan istri dan si suami itu selalu sama. Sulit untuk disamakan keinginan, sulit untuk disamakan kemauan. Sulit. Tetapi andainya kedua-duanya merasa bahwa dirinya benar hamba Allah, Allah telah menurunkan aturan kepadanya. Bila keduanya sadar diri hamba yang hidup di dalam lingkaran amar dan nahi, niscaya dia di dalam hidup tidak akan mengikuti kemauannya, tidak akan mengikuti keinginannya, tetapi di dalam hidup mengikuti aturan yang telah diatur oleh Allah Tuhannya untuknya. Apa yang disuruh Allah terhadap si suami untuk dikerjakan kepada si istri, itu yang dikerjakan. Demikian juga si istri, apa yang diperintahkan atasnya untuk dikerjakan terhadap suaminya, itu yang dikerjakan. Maka dua-duanya berbuat taat pada pasangan hidupnya, bukan mengikuti keinginan dan kemauannya. Dua-duanya menjalankan tugas, dua-duanya mewujudkan maksud hidup pada pasangannya masing-masing. Pasti hidup mereka itu damai, hidup mereka itu bahagia. Demikian juga andainya dia sebagai kepala keluarga yang diberikan oleh Allah anak, dan istrinya sebagai orang yang dipimpinnya. Bila seorang pimpinan keluarga di dalam hidupnya masih mengutamakan keinginan, masih mengutamakan akan kemauannya, pastilah yang terjadi itu bukan kebaikan, tapi yang terjadi kebanyakannya kesalahan, fasad, keburukan, bukan kebaikan yang hasil, bukan kedamaian yang hasil. Padahal oleh Allah memudahkan akan kita, tidak perlu kita membuat program, kita hanya mengikuti apa yang telah diprogramkan oleh Allah. Dahulu sebelum Allah menciptakan kita, dahulu sebelum Allah melahirkan kita ke dunia, Allah telah mengatur, telah memprogram, telah membuat aturan-aturan. Setelah kita ada, aturan itu dikirim oleh Allah lewat Rasulnya kepada kita. Tinggal di dalam hidup kita mengikuti aturan yang telah diatur. Apa kewajiban terhadap kepala keluarga?
Di antara kewajiban kepala keluarga menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya daripada api neraka. Itu di antara kewajiban, wajib menyelamatkan keluarganya daripada api neraka. Andai kepala keluarga tidak mengandalkan keinginannya, tidak menuruti kemauannya, tapi melaksanakan aturan Allah yang dibebankan atasnya, mungkin pada saat ini menasah yang sudah kita bangun ini kecil. Karena kepala keluarga semuanya membawa keluarganya untuk berbuat taat, membawa keluarganya untuk melaksanakan ibadah, membawa keluarganya ke tempat untuk bisa selamat keluarganya daripada api neraka. Beno melasah terpegang alat. Andainya kepala keluarga tidak mengikuti kemauannya, bukan hidup sesuai keinginannya, tapi hidup mengikuti akan perintah daripada Allah, pastilah ia membawa keluarganya untuk selamat daripada api neraka. Tidak mungkin bisa selamat kalau keluarganya itu tidak berbuat taat, tidak beribadah kepada Allah. Maka pastilah kepala keluarga akan membawa semua keluarganya ke tempat-tempat ibadah. Pasti andainya tidak mengikuti keinginan, tidak mengutamakan kemauan, tapi dia selalu menjalankan program yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Sebenarnya hidup ini mudah andainya kita mengikuti program yang telah dibuat Allah. Tak perlu kita membuat program kita sendiri. Karena apapun kemauan kita yang dibuat oleh Allah bukan kemauan kita. Apapun program kita yang dibuat oleh Allah bukanlah program kita. Tapi yang Allah buat apa yang ditentukan oleh Allah. Bukankah di Quran Allah mengatakan, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya." Barang siapa yang menginginkan akan yang segera, yaitu dunia, kenikmatannya, kesenangannya, kebahagiaannya, ajjalna lahu fiha, kami segerakan, artinya kami berikan untuknya di dalam dunia. Tapi ingat, yang kami berikan bukan barang yang ia kehendak, tapi yang kami berikan manasya, barang yang kami kehendak, barang yang kami pilih. Maka sebenarnya manusia tak perlu memilih, cukup hanya menjalankan apa yang dipilih. Makana lahumul khiyarah, tidak ada bagi mereka itu hak untuk memilih. Kenapa tak ada? Karena mereka tak tahu, yang tahu Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tak tahu. Kalau tak tahu, kenapa kamu memilih? Hendaknya kamu menerima apa yang dipilih. Kenapa kamu menjalankan apa yang kau pilih? Hendaknya kamu menjalankan apa yang ia pilih. Maka ibadat puasa yang Allah wajibkan sangat-sangat utama, sangat-sangat mudah untuk bisa kita menghilangkan kemauan dan keinginan kita. Andainya benar-benar di dalam kita berpuasa menghayati apa maksud daripada puasa itu. Apabila benar-benar kita berusaha di dalam puasa untuk menghasilkan akan hikmah-hikmah besar di dalam berpuasa, hikmah yang paling utama untuk terlaksana aturan Allah, hilangkan kemauanmu, hilangkan keinginanmu. 12 bulan kita hidup di dalam setahun untuk bekerja. 1 bulan penuh Allah
menuntut kita, mewajibkan atas kita berpuasa supaya kita dapat bisa mengekang akan keinginan kita, akan kemauan kita, sehingga benar-benar di dalam hidup kita menjalankan apa yang diinginkan Allah, kita menjalankan apa yang disuruh oleh Allah. Apabila sudah keluar dari hati kemauan, bila sudah keluar dari hati keinginan, andai kita bekerja, berdagang bukan mengikuti kemauan, berdagang bukan mengikuti keinginan, tapi berdagang menjalankan bagaimana yang diperintahkan kita oleh Allah di dalam berdagang. Maka jadilah berdagang kita itu ibadah, jadilah berdagang kita itu taat, dan tidak akan terjadi pada kita dagangan-dagangan yang dilarang, pekerjaan-pekerjaan yang dilarang, karena tidak masuk kemauan, karena tidak masuk keinginan. Yang kita lakukan bagaimanakah yang disuruh, bagaimanakah yang diperintahkan. Demikian juga yang lainnya. Andainya kita sebagai pimpinan masyarakat, demikian juga kita memimpin masyarakat bukan sesuai kemauan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi kita memimpin masyarakat menurut yang diperintahkan. Apabila keinginan di dalam hati seorang pimpinan belum hilang, kemauannya masih kuat di dalam hatinya, maka pastilah dia memimpin rakyatnya dengan cara yang sesuai dengan maunya, dengan cara yang sesuai dengan keinginannya, bukan dengan tata cara yang telah diatur oleh Allah terhadapnya. Sebenarnya apapun aturan boleh kita buat, sebaik apapun aturan boleh dibuat, selama masih ada keinginan di dalam hatinya, masih ada kemauan pribadinya, pastilah aturan itu tidak akan jalan. Tidak ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah. Semua aturan Allah itu sangat baik, tidak ada yang tak baik. Tetapi kenapa tidak jalan aturan tersebut? Jawab, karena masih ada keinginannya, karena masih ada kemauan pada seorang hamba Allah, maka aturan Allah itu tidak jalan. Demikian juga andainya kita memimpin rakyat, apakah dalam lingkup yang kecil aturannya sudah dibuat, undang-undangnya sudah ada. Dari pun merdeka, kalian aturan cukup bagus dibuat aturan oleh tokoh-tokoh, oleh orang-orang yang pintar. Tinggal hanya pimpinan menjalankan aturan itu, bukan melaksanakan sesuai maunya, tapi mengerjakan aturan yang telah ada. Andainya dijalankan sebagaimana aturan yang telah ada, mungkinkah akan terjadi kesulitan, akan terjadi kefasikan, akan terjadi kemungkaran? Jawabnya tidak. Andainya dia ikut sebagaimana aturan yang telah diatur, karena aturan yang diatur bukan untuk kesusahan, tapi untuk kebahagiaan. Aturan yang diatur itu untuk kedamaian, bukan untuk terjadinya perkelahian. Tapi yang terjadi perkelahian bukan kedamaian, yang terjadi permusuhan bukan kasih sayang. Jawabnya, penyebabnya karena masih ada keinginan, masih ada kemauan di dalam hati orang yang menjalankan aturan. Maka dia bukan sempurna menjalankan aturan, tapi kebanyakan melaksanakan kemauan dan keinginannya. Hadirin, apabila di dalam hidup ini kita belum mampu meninggalkan keinginan kita, belum sanggup meninggalkan kemauan kita, yakinlah maksud hidup tidak akan hasil. Aturan yang telah diturunkan oleh Allah
tidak akan jalan kalau masih ada keinginan. Maka ibadat puasa yang Allah wajibkan atas kita di dalam setahun sebulan, maksudnya, hikmahnya diantaranya untuk menghilangkan kemauan, untuk menghilangkan keinginan kita. Karena ibadah puasa itu ibadah untuk menghancurkan keinginan hawa nafsu. Maka hilangkan dengan puasamu akan kemauanmu, akan keinginanmu. Maka apabila itu sudah hilang, tak ada yang kau kerjakan karena maumu, tapi semua yang engkau kerjakan karena mengikuti apa yang disuruh oleh Allah. Andainya kau berpakaian bukan karena maumu, tapi karena mengikuti aturan. Andainya getanya tasuk silap juga kan karena maunya, tapi karena mengikuti perintah. Maka sok silap pun jid ke ibadat, sok silap pun jid ke taat, diatur di dalam agama. Ada aturannya, meyatasuk ununile, meyatasuk uwiyile. Ada aturannya. Andainya melaksanakan sesuatu bukan karena mengikuti keinginan, tapi menuruti apa yang diperintahkan, pastilah maksud hidup akan hasil. Apabila masih ada keinginan dan kemauan di dalam hati, maksud hidup tidak akan hasil. Yakinlah, maksud hidup di dunia ini tidak akan hasil. Padahal kehidupan di dunia ini penentu untuk kehidupan selanjutnya. Kita sudah mengarungi kehidupan sebelum hidup ini, yaitu hidup kita di dalam sulbi orang tua kita, hidup kita di dalam kandungan orang tua kita. Kehidupan itu sudah kita lalui dengan aman, kalih kita lalui nyaman, hana sepena api kendala. Kemudian kehidupan yang lagi akan datang penentuan di kehidupan untuk yang lagi akan datang, penentuan jinya kehinau di dalam kehidupan dunia. Disinilah penentuannya. Apakah engkau ingin hidup di sana dalam keadaan bahagia, ataukah kita ingin hidup di sana di dalam keadaan menderita? Penentuan di dalam udip dunia yang singkatnya. Di sini ke penentuannya. Apabila di dalam hidup dunia danyo mantang tak ikuti keinginan rau, mantang tak ikuti kemauan rau, maka kehidupan yang lagi akan terlalui pasti hidup di dalam kesengsaraan, pasti hidup di dalam penderitaan. Tanyo gepegat oleh Allah Ta'ala, leh gepuna dari hana leh kembalikan kepada hana. Tapi leh gepuna dari hana le Allah Ta'ala geabadikan. Cuman yang na gepinah daripada sabo alam kepada alam lain. Awai hana tubuh, manteng di dalam alam roh. Dudo gepegat tubuh le Allah Ta'ala. Gepuk dip hino di atur rumbungo. Olian tak bedah tak berangkat kepada alam bardah. Tempat badan tayo kadang dalam tanah, tempat tubuh tayo kadang dalam perut buaya menyai pajuh deli buaya. Tempat badan tayo kadang dalam perut rimung menyai pajuh deli rimung. Tapi ingatlah, yang badan manusia tetap manusia. Kalaupun awak takuh tanah kahir tanah, hana taturi le tah tanah tah tubuh urang, tapi yang tubuh urang itu tubuh urang, yang tanah. Demikian juga andai tubuh tayo pajuh deli buaya kajiat ka sawiya, tapi ingat yang tubuh tayo, yang sawiya. Han muduka kalaupun awak tetaplah perut buaya handa turile teh aso tayo teh aso buaya, karena aso tayo kajiat ka sawiya, tapi yang aso tayo yang aso buaya, maka di sana akan terasakan kehidupan menurut pakiban yang tak usaha di dalam hidupnya. Kalaupun tubuh kahit tanah, tapi kan tanah, yang tubuh tetap tubuh. Yang tubuh itu tetap tubuh. Kalaupun kahit tanah, andainya icangkoi leurung, karena kamar totot icok leurung ipegat ke bata, itipek bak rumah. Kalaupun kajet ke bintih rumah, yang tubuh itu tubuh, kan bintih rumah.
Yang tubuh manusia tetap tubuh manusia. Dicerita oleh ulama yang menceritakan di dalam kitab. Leh mate si roh ayah, kemudian ditinggal anu. Le ayahnya jika bah rumah. Kemudian dia nak meji pakai di bah rumah, bau rumah ke hana timang. Kemudian katrep pakai hana bla bla, imusulah bintih rumah. Ikun ba anu hai, boh pu gaduh kamu kelok. Boh pu gaduh kamu kelok surah seput. Kah akan jet nyo lagi nyo, nyo lagi lung. Kalaupun kakak tipek bak bintih rumah kah, yang lung tetap lung. Maka terkejut anu lain pakai. Andainya tanyo kalam tanah mertutut, sehingga le urang yang duda bak jiko kuah lawa ngan tanah kliat ibu iya ipegat ke batalnya itut yang itut batal tubuh tanyo hina lam batal tapi hana itut tubuh tanyo yang itut batal tubuh tanyo tetap tubuh tanyo menurut pakiban yang tak puput di dalam udip dunia. Andainya yang tak puput sesuai dengan keinginan dan kemauan rau, maka tanyo taudip di alam bardah tengah, taudip di dalam kesengsaraan. Tapi andainya di dalam udip dunia kan tak puput menurut keinginan dan kemauan rau, pecit mengikuti apa yang diatur, apa yang diperintahkan oleh Allah, maka bahagialah yang akan terasakan di alam selanjutnya, penentuan ronyo. Yang kedua,